Halo semua, perkenalin aku Katarina Fridayardana dengan NIM akhir 047 dan rekanku. Halo, aku Rizky Retno dengan NIM akhir 036. Nah, pada kesempatan kali ini kita nih akan membahas tentang pemahaman atas pengendalian internal dari standar audit nomor 260 dan 265. Yuk simak teman-teman. Let's go! Nah, masuk yang pertama itu ada definisi pengendalian internal. Nah, ini tuh merupakan struktur organisasi, metode, atau ukuran koordinasi yang dilakukan secara efektif dan efisien untuk mencegah kesalahan, penipuan, dan juga penyelewengan yang dapat merugikan perusahaan nih teman-teman. Nah, proses ini melibatkan dewan komisaris, manajemen, dan seluruh personel. Ini guna untuk memberikan keyakinan atas pencapaian tujuan perusahaan, terutama dalam pelaporan keuangan yang andal, efisiensi dan efektivitas operasi, dan juga kepatuhan terhadap peraturan. Nah, dari definisi tersebut, ini dapat menunjukkan bahwa pengendalian internal hanya dalam bentuk sistem atau prosedur tertulis saja ya teman-teman. Nah, tetapi juga mencerminkan budaya pengawasan dan tanggung jawab dalam seluruh kegiatan organisasi. Nah, auditor itu perlu menilai sejauh mana nih sistem pengendalian internal di suatu perusahaan atau klien itu dapat diandalkan. Nah, jika sistem tersebut kuat dan berjalan dengan baik, maka auditor itu dapat mengurangi resiko salah saji nih teman-teman, serta menyesuaikan luas pengujian substantif. Tapi sebaliknya, jika pengendalian yang ada di perusahaan itu lemah, maka auditor harus memperluas pengujian untuk memperoleh bukti yang cukup. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, yang selanjutnya itu ada tujuan dari pengendalian internal sendiri itu ada 3. Yang pertama itu keandalan informasi keuangan. Nah, ini auditor menilai apakah laporan keuangan itu udah disusun secara akurat, lengkap, dan dapat dipercaya. Nah, sebagai contoh nih ada sistem akuntansi otomatis mencatat transaksi penjualan dan membuat jurnal secara real time. Nah, maka dengan demikian auditor dapat mengandalkan sistem tersebut untuk membuat laporan penjualan. Nah, yang kedua itu ada kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Nah, ini perusahaan harus mematuhi PSAK dan peraturan perpajakan serta kebijakan dari internal. Sebagai contoh ini, ada auditor memeriksa kepatuhan terhadap PSAK 14 tentang persediaan. Nah, jika perusahaan menilai persediaan dengan metode yang tidak sesuai dengan standar, maka auditor akan mencatat temuan tersebut. Nah, yang terakhir itu ada efektivitas dan efisiensi operasi. Nah, pengendalian internal juga menjamin penggunaan sumber daya yang optimal dan mencegah dari pemborosan. Sebagai contoh itu ada auditor mengevaluasi apakah perusahaan ini memiliki sistem pengawasan biaya produksi yang sudah baik dan menghindari over budget. Nah, yang selanjutnya itu ada pentingnya sistem pengendalian internal bagi auditor. Itu yang pertama ada membantu menilai risiko salah saji material, di mana auditor itu menggunakan pemahaman sistem pengendalian untuk mengidentifikasi area laporan keuangan yang berisiko tinggi. Nah, sebagai contoh, jika sistem penjualan manual tanpa otorisasi atau pengecekan kembali, auditor akan menilai akun piutang sebagai area yang berisiko tinggi karena dapat terdapat kredit macet dari para pelanggan. Nah, yang kedua itu ada mengurangi pengujian substantif. Nah, jika pengendalian terbukti efektif, auditor dapat mengurangi jumlah transaksi yang diuji secara rinci ini. Sebagai contoh pada perusahaan dengan sistem pengkajian otomatis dan audit trail lengkap, auditor cukup melakukan kepatuhan terhadap tanpa memeriksa seluruh slip gaji. Yang ketiga ada mengidentifikasi kesalahan dan pelaporan keuangan. Nah, pengendalian internal membantu auditor menemukan salah saji yang tidak disengaja maupun penipuan. Nah, sebagai contoh itu ada sistem otorisasi ganda pada pengeluaran kas untuk mencegah karyawan membuat cek palsu. Seperti itu, teman-teman. Nah, yang terakhir itu ada dasar opini audit dan efisiensi. Nah, auditor ini menyusun opini atas kewajaran laporan keuangan berdasarkan keandalan pengendalian internal atau bukti-bukti yang telah dikumpulkan. Nah,
Sebagai contoh ini, dalam laporan audit, auditor harus menegaskan bahwa pengendalian internal klien itu udah memadai sebagai dasar opini wajar tanpa pengecualian. Untuk yang pertama ada lingkungan pengendalian internal atau control environment, yaitu menunjukkan nada dari atas atau tone at the top. Komitmen etika dan sikap manajemen terhadap pengendalian internal. Nah, contohnya itu manajemen menerapkan kebijakan anti-fraud dan menindak pelanggaran yang dilakukan secara tegas. Nah, yang kedua itu ada penaksiran risiko atau risk assessment, yaitu manajemen mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang dapat mengganggu tujuan pelaporan keuangan. Nah, contohnya itu risiko kehilangan data diatasi dengan sistem cadangan atau backup server. Nah, yang ketiga itu ada aktivitas pengendalian atau control activities, yaitu prosedur yang memastikan kebijakan dijalankan seperti otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, dan pemisahan tugas. Nah, sebagai contoh itu bagian pembelian tidak boleh mengeluarkan pembayaran tanpa bukti penerimaan barang. Nah, yang terakhir itu ada informasi dan komunikasi atau information and communication. Itu pengumpulan dan penyebaran informasi penting agar keputusan manajemen tepat waktu. Nah, sebagai contoh itu ada laporan keuangan bulanan dikirim otomatis ke direktur utama dan diaudit internal. Nah, yang terakhir itu ada pemantauan atau monitoring. Nah, evaluasi berkala dan atas efektivitas ke pengendalian baik oleh manajemen maupun auditor internal. Nah, sebagai contoh itu ada auditor melakukan review pengendalian kas setiap kuartal untuk memastikan tidak adanya penyimpangan. Nah, pada slide ini kita akan membahas tentang pemahaman atas pengendalian internal. Nah, itu tuh auditor harus memahami setiap komponen pengendalian untuk menentukan strategi audit. Nah, ini bertujuan untuk sebagai dasar perencanaan audit untuk menilai risiko, menentukan pengujian, serta menilai keandalan laporan keuangan. Nah, fokus utama dari pemahaman auditor itu yang pertama ada lingkungan pengendalian, itu ada sikap dan kebijakan manajemen terhadap pengendalian. Yang kedua itu ada penaksiran risiko bagaimana manajemen itu dapat mengidentifikasi dan mengelola risiko laporan keuangan tersebut. Nah, yang selanjutnya itu ada informasi dan komunikasi, itu adalah keandalan sistem akuntansi dan aliran informasi yang terjadi dalam suatu perusahaan itu. Nah, ada aktivitas pengendalian, itu ada prosedur otorisasi, pemisahan tugas, dan pemeriksaan dokumen. Dan yang terakhir itu ada pemantauan atau evaluasi efektivitas dan tindak lanjut hasil audit intern. Nah, dalam pengujian pengendalian internal itu menilai efektivitas pelaksanaan pengendalian internal dan tingkat kepatuhan terhadap prosedur yang telah ditetapkan. Nah, jenisnya tuh ada dua, yaitu ada pengujian adanya kepatuhan untuk membuktikan bahwa pengendalian internal itu benar-benar dilaksanakan. Yang kedua itu ada pengujian tingkat kepatuhan, itu untuk menilai beberapa konsisten pengendalian internal yang dijalankan. Nah, hasil dari pengujian ini akan menentukan tingkat keandalan pengendalian internal sebagai dasar dan perencanaan pengujian substantif. Nah, pada slide ini kita akan mengetahui mengapa auditor perlu memperoleh pemahaman pengendalian internal dari klien. Nah, pemahaman ini membantu auditor untuk yang pertama itu menentukan kemungkinan dapat atau tidaknya audit dilaksanakan. Nah, auditor ini menilai apakah sistem pengendalian internal klien ini cukup andal untuk mendukung proses audit. Jika pengendalian internal lemah atau tidak terdokumentasi dengan baik, auditor mungkin saja tidak dapat melakukan audit secara efektif karena sulit memperoleh bukti audit yang memadai. Sebagai contoh ini ada perusahaan tidak memiliki pemisahan tugas antara kasir dan akuntansi auditor akan kesulitan menelusuri sumber transaksi sehingga audit tidak dapat dilakukan dengan hanya prosedur biasa.
Yang kedua itu ada mengidentifikasi salah satu material yang potensial. Nah, pemahaman pengendalian internal membantu auditor menentukan area laporan keuangan yang berisiko tinggi mengalami kesalahan atau kecurangan. Dengan memahami alur transaksi dan titik rawan atau key control points, auditor bisa memfokuskan audit pada bagian yang berpotensi salah satunya lebih tinggi. Sebagai contoh itu ada dalam sistem penjualan kredit, auditor menemukan tidak ada prosedur verifikasi pelanggan. Nah, ini berisiko menyebabkan piutang tak tertagih. Auditor akan menambah pengujian substantif pada akun piutang usahanya. Nah, yang selanjutnya itu ada menentukan risiko deteksi atau detection rates. Nah, pemahaman ini membantu auditor untuk menilai sejauh mana kemungkinan prosedur audit gagal mendeteksi salah satu yang terjadi. Nah, semakin kuat sistem pengendalian internal klien, semakin rendah risiko deteksi, dan auditor dapat mengurangi pengujian substantif. Nah, sebagai contoh nih, sistem pembelian perusahaan sudah menggunakan otorisasi digital yang diverifikasi dua pihak atau purchasing dan finance. Maka auditor dapat mempercayai sistem itu dan menurunkan jumlah sampel pengujian dokumen pembelian. Yang terakhir itu ada dasar untuk merencanakan pengujian substantif. Nah, berdasarkan hasil pemahaman pengendalian internal, auditor menentukan jenis pengujian substantif yang perlu dilakukan, baik melalui pengujian transaksi atau test of detail maupun prosedur analitik atau analytical prosedur. Sebagai contoh itu, auditor yang mengetahui bahwa sistem pengendalian stok sudah otomatis dan terintegrasi dengan penjualan dapat lebih banyak menggunakan prosedur analitik atau membandingkan rasio persediaan dengan tahun sebelumnya daripada pengujian fisik dari seluruh barang. Jadi teman-teman, di sini saya akan melanjutkan mengenai prosedur auditor untuk memahami pengendalian internal. Jadi dalam audit, auditor itu nggak bisa asal percaya dengan sistem yang dibuat perusahaan. Jadi auditor itu harus memahami dulu bagaimana sistem pengendalian itu berjalan. Caranya bisa melalui beberapa prosedur berikut seperti wawancara. Jadi bertanya langsung dengan karyawan, manajemen, atau pihak tata kelola untuk tahu bagaimana proses dilakukan. Selanjutnya yaitu ada observasi. Jadi melihat secara langsung apakah prosedur itu benar-benar diterapkan di lapangan. Selanjutnya yaitu ada penelusuran dokumen dan diagram alir. Nah, jadi menelusuri suatu transaksi dari awal hingga akhir laporan keuangan lalu dibuat flowchart. Kemudian selanjutnya ada penelusuran dan juga reformasi. Jadi auditor itu bisa bertanya detail dan mengulangi sebagian proses untuk memastikan sistemnya bekerja. Selanjutnya yaitu ada pengujian kepatuhan. Jadi uji sampel transaksi untuk melihat apakah pengendalian itu benar-benar dilakukan sesuai kebijakan perusahaan. Baik teman-teman, selanjutnya yaitu dokumentasi atas pengendalian internal sebagai bukti audit. Jadi, setelah memahami pengendalian internal, auditor itu wajib mendokumentasikan hasil temuan dan juga pemahamannya. Nah, dokumentasi ini tuh penting sebagai bukti audit bahwa auditor itu benar-benar sudah melakukan prosedur dengan baik. Untuk bentuk dokumentasinya itu ada 3 ya teman-teman. Ada kuesioner pengendalian inter atau kuesioner pengendalian internal standar. Nah, itu tuh daftar pertanyaan standar seperti ya atau tidak mengenai kontrol spesifik yang membantu menilai kekuatan sistem. Nah, untuk yang kedua itu ada uraian tertulis atau written description. Nah, itu menjelaskan detail mengenai bagaimana sistem berjalan, termasuk kebijakan dan juga prosedur. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, itu ada bagian alir sistem, yaitu diagram visual alur proses dan juga titik-titik pengendalian dalam bentuk gambar, teman-teman. Dengan simbol untuk input, proses, output, dan juga kontrol.
Selanjutnya yaitu mengenai standar audit 260 mengenai komunikasi auditor dengan pihak tata kelola. Jadi, standar audit 260 ini mengatur mengenai tanggung jawab auditor untuk mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dalam audit atas laporan keuangan. Nah, untuk hal-hal yang perlu dikomunikasikan itu seperti yang ada di layar ya teman-teman. Itu kesimpulannya, auditor itu perlu menegaskan bahwa audit itu hanya memberikan opini atas laporan keuangan dan tidak menggantikan tanggung jawab manajemen. Selain itu, auditor juga harus menyampaikan ruang lingkup dan waktu pelaksanaan audit, termasuk apa saja yang diaudit dan jadwalnya. Auditor juga berkewajiban mengkomunikasikan temuan audit yang signifikan serta memastikan dan mengungkapkan independensi auditor agar objektivitas audit tetap terjaga. Nah, untuk tujuannya itu tuh pada intinya komunikasi ini tuh bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada pihak tata kelola mengenai tanggung jawab dan juga rencana audit, kemudian untuk memperoleh informasi yang penting yang mendukung proses audit, serta menyampaikan hasil audit yang relevan serta tepat waktu. Nah, dengan demikian tercipta komunikasi dua arah yang efektif, sehingga audit itu dapat dilaksanakan secara transparan dan juga akuntabel. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai standar audit 265, yaitu komunikasi defisiensi pengendalian internal. Nah, standar audit atau SA 265 ini mengatur mengenai tanggung jawab auditor untuk mengkomunikasikan dengan tepat kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan juga manajemen mengenai defisiensi dalam pengendalian internal yang diidentifikasi oleh auditor dalam audit atas laporan keuangan. Nah, defisiensi dalam pengendalian internal itu adalah ketika pengendalian dirancang, diterapkan, atau dioperasikan sedemikian rupa sehingga tidak dapat mencegah atau mendeteksi dan mengoreksi salah saji dalam laporan keuangan secara tepat waktu. Nah, sebelumnya pengertian defisiensi itu sendiri yaitu adalah seperti kegagalan desain, kemudian implementasi, kemudian operasi kontrol sehingga tidak mencegah atau mendeteksi salah saji yang tepat waktu. Nah, untuk jenis-jenis defisiensi itu sendiri itu ada dua, teman-teman. Yang pertama material weakness, yaitu kelemahan signifikan yang menyebabkan salah saji itu material. Nah, yang kedua itu ada signifikan defisiensi, yaitu kelemahan penting tetapi tidak material, teman-teman. Selanjutnya mengenai ketentuan komunikasinya. Yang pertama, auditor itu perlu menentukan apakah ada defisiensi yang ditemukan. Nah, yang kedua itu jika defisiensi signifikan, maka komunikasikan secara tertulis kepada mereka yang bertanggung jawab atas tata kelola. Kemudian yang ketiga yaitu adalah komunikasi kepada manajemen juga diperlukan pada tingkat yang tepat agar bisa diperbaiki. Selanjutnya yaitu mengenai tanggung jawab auditor dan juga manajemen. Nah, untuk tanggung jawab auditor sendiri itu yang pertama melakukan pengujian pengendalian, kemudian mengevaluasi dampak kelemahan terhadap laporan keuangan. Nah, misalnya seperti meningkatkan risiko audit. Kemudian yang ketiga yaitu melaporkan kelemahan signifikan kepada manajemen dan pihak tata kelola. Nah, untuk tanggung jawab manajemen itu sendiri, yang pertama ada perancangan dan implementasi, yang kedua ada penyelenggaraan, dan yang ketiga ada keyakinan yang memadai. Baik, yang selanjutnya yaitu implikasi dalam praktik audit. Yang pertama yaitu menentukan strategi dan pendekatan audit. Jadi auditor itu perlu menyesuaikan pendekatan audit berdasarkan kekuatan pengendalian internal. Nah, pengendalian internal yang kuat itu memungkinkan pengujian substantif itu dikurangi, sedangkan pengendalian yang lemah itu menuntut pengujian yang lebih mendalam, teman-teman. Yang kedua yaitu identifikasi dan evaluasi kelemahan pengendalian. Jadi, auditor itu menilai adanya kelemahan pengendalian internal dan mengevaluasi risiko salah saji material, termasuk risiko terjadinya fraud. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga yaitu komunikasi dengan manajemen dan pihak tata kelola. Itu dalam standar audit 260. Nah, auditor itu menyampaikan informasi penting, rencana audit dan juga temuan signifikan agar tercipta transparansi dan pemahaman bersama. Yang selanjutnya yaitu pelaporan kelemahan pengendalian internal. Itu ada dalam standar audit 265. Nah,
kelemahan pengendalian internal yang signifikan ini dilaporkan sebagai bahan perbaikan bagi manajemen dan juga tata kelola. Nah, yang selanjutnya yaitu peningkatan kualitas audit dan juga akuntabilitas. Proses ini tuh mendukung pelaksanaan audit yang berkualitas serta meningkatkan akuntabilitas dan juga tata kelola perusahaan. Nah, untuk dampak praktisnya yaitu pengendalian internal yang baik itu membuat proses audit itu lebih efisien karena auditor itu dapat mengurangi pengujian substantif. Nah, begitupun juga sebaliknya teman-teman. Jika pengendalian internal itu lemah ya teman-teman, itu akan meningkatkan resiko audit sehingga auditor itu perlu memperluas dan juga menambah pengujian untuk memperoleh keyakinan yang memadai. Nah, baik teman-teman, untuk materi kali ini itu bersumber dari beberapa buku yang teman-teman ada dari bukunya Mulyadi 2014, kemudian kita juga ambil dari Ikatan Akuntansi Indonesia 2021 untuk standar audit 260 dan juga standar audit 265. Nah, itu tadi penjelasan dari kami teman-teman. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah pemahaman kita semua. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.